Kalau dengan saya itu banyak pencerahan. Iya deh. Kalau dengan saya itu banyak pencerahan. Iya deh. Banyak. Jadi kadang-kadang kita pengen ke situ banyak kerinduan yang ingin didengar. Terus apa Pak Kandidat yang akan disampaikan? Pertama, saya ucapkan terima kasih dan bersyukur alhamdulillah saya sudah yang saya berharap dan keinginan sekali ke Al Zaitun. Baru bertugas ya, sudah bertugas 6 bulan. Alhamdulillah udah kesini. Mungkin karena betul kata Syekh karena viral. Tapi niatan saya waktu pas ada kegiatan madrasah. Ya. Karena waktunya bentrok dengan provinsi, Ya. jadi tetap saya ke atasan, saya ke Kanwil. Dan saya udah 6 bulan, ini Kasubag yang banyak cerita. Kalau dengan saya itu banyak pencerahan. Iya deh. Kalau dengan saya itu banyak pencerahan. Iya deh. Jadi apa yang sampaikan di viral bahwa Al Zaitun tertutup, ternyata enggak. Gampang dan cerita dari saudara-saudara saya yang kesini juga ya alhamdulillah. Kemudian ini kasih pondok pesantren 2 hari yang lalu juga telepon kami ya. Apa yang sampaikan dari masyarakat ternyata sama dengan Kasubag, seksi Pais Dunia Agama Islam, dan ini madrasah. Jadi alhamdulillah kami sampaikan ke teman-teman di mass media bahwa Al Zaitun ini ada pondok pesantren, ada lembaga pendidikan, semuanya melaksanakan kegiatan ya sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Agama. Kami dari Kominfo Al Zaitun menanyakan pada Bapak tentang maksud dan tujuan Bapak Kakan Kemenak dan rombongan ke Al Zaitun. Pak Kakan Kemenak dan rombongan ke Al Zaitun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Moh Mulyadi dari Kementerian Agama Kabupaten Indramayu beserta Kasubag dan para kepala seksi pada hari ini, hari Rabu, sengaja silaturahim ke Al Zaitun. Pertama, Al Zaitun adalah lembaga pondok pesantren. Kemudian juga ada lembaga pendidikan dari mulai MI, MTS, dan Aliyah, juga ada perguruan tingginya. Ini merupakan binaan dari kami karena lembaga pendidikan di Al Zaitun ini mengikuti ketentuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya. Kami di Kementerian Agama Indramayu juga alhamdulillah bisa silaturahim pada hari ini. Dan ini kami bersyukur sekali kepada Al Zaitun, terutama pada pimpinan Pak Syekh Panji Gumilang yang sudah menerima kami yang luar biasa. Kami tahu banyak dan banyak pencerahan dari beliau, ya, dan banyak pencerahan dari beliau, ya, dan banyak pencerahan dari beliau, ya. Hehehehe. Ya, mohon dimaklumi lah ya, mohon dimaklumi mengapa Kepala Kemenak Indramayu dan juga Kasubagnya merasa dapat pencerahan dari Panji Gumilang. Mengapa seperti itu? Ya, kita sekali lagi ini mohon dimaklumi. Karena Panji Gumilang itu seorang profesor doktor yang bukan hanya profesor doktor tetapi juga cerdas dan cerdik begitu. Bukan hanya cerdik tapi juga cerdas. Bukan hanya cerdas tapi juga cerdik. Oleh sebab itulah
yang menghadapi atau yang meladeni Panji Gumilang, inilah harusnya seorang kiai, seorang ulama yang sudah menguasai ribuan kitab loh ya, bukan hanya ratusan kitab, tetapi yang sudah menguasai ribuan kitab, berbagai macam kitab, baik itu kitab-kitab salaf maupun kitab-kitab kholaf, yang harus menguasai tentang seluk-beluk tafsir Al-Quran. Menguasai seluk-beluk tafsir Al-Quran bukan hanya tafsir Jalalain, bukan hanya tafsir Ibnu Katsir, bukan hanya tafsir Al-Qurtubi misalnya, tetapi tafsir macam-macam, termasuk tafsir At-Tabari, termasuk tafsir Mafatihul Ghaib, ya, tafsir Al-Kabir, tafsir macam-macam nih. Kemudian juga menguasai tentang seluk-beluk kitab-kitab hadis, ya. Al-Kutubus Sittah harus menguasai, itu minimal Al-Kutubus Sittah, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah. Ini minimal. Harus juga ditambah tentang kitab-kitab yang lain, kitab hadis yang lain, seperti misalnya As-Sunan Al-Kubra miliknya Imam Al-Baihaqi, kemudian Al-Mustadrak miliknya Imam Al-Hakim, kemudian Al-Mu'jam dari Mu'jam As-Saghir miliknya At-Tabarani, Al-Awsat, kemudian Mu'jam Al-Kabir, Musnadus Syamiyin, kemudian Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Muwatta'nya Imam Malik, kemudian Musnadnya Imam Syafi'i, Musannaf, loh begitu juga Musannaf nih, ada Musannaf Abdul Razak, Musnaf Ibnu Abi Syaibah, dan yang lain-lain pokoknya lah. Dan juga harus menguasai tentang seluk-beluk usul fikih. Bukan hanya belajar fikih, tetapi harus menguasai tentang usul fikih. Dan yang penting lagi menguasai tentang ikhtilaful fuqaha. Ikhtilaful fuqaha itu apa? Perbedaan pendapat para ulama ahli fikih, begitu. Bukan hanya mazhab 4, tapi mazhab sebelumnya. Mazhab sebelumnya nih harus menguasai segalanya, dan juga harus menguasai tentang siasah Islamiyah. Siasat Islamiyah tentang politik Islam, juga harus menguasai tentang politik dunia yang modern. Inilah yang mungkin tidak akan mudah tertipu oleh ucapannya Panji Gumilang. Ya, kalau hanya sekelas begini ya mohon dimaklumi. Sudah bersilaturahim sebagai seorang tamu, yang namanya tamu juga harus baik dan sopan kepada tuan rumah, yang nggak boleh melunjak, nggak boleh menjelek-jelekkan dan seterusnya. Itulah adab sebagai seorang tamu. Maka mohon dimaklumi kalau ada konten kreator YouTube yang mencurigai kepala Kemenak Indramayu dan jajarannya, ya kurang paham sajalah. Harusnya paham bahwa tolong disadari, ya posisi beliau kepala Kemenak Indramayu dan rombongannya adalah sebagai tamu yang baik, harus baik dan sopan. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.